Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi alladzi ja'ala Allahu lin-nasi bi risalatihi makhraja wa ala alihi wa ashabihi alladzina nattakhidhu minhum lidinina manhaja. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tajwid kita pada pembahasan makharijul huruf ini. Ya, sudah kita bahas 2 makharijul huruf dan 1 makharij huruf sedang dalam perjalanan. Ya, karena kita sudah bahas makhraj al-jawf, kemudian yang kedua makhraj al-halq, tenggorokan, dan makhraj al-lisan. Itu terbagi menjadi 4: al-lisan, pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, dan ujung lidah. Dan sudah kita bahas makhraj al-lisan baru sebagiannya, yaitu pangkal lidah, tengah lidah. Dan sekarang kita akan masuk ke makhraj al-lisan yang bagian tepi lidah atau sisi lidah atau pinggir lidah. Ketahuilah kaum muslimin, pemirsa budiman, azani Allah wa iyyakum, bahwasannya makhraj hafatal lisan, pinggir lidah ini, itu keluar 2 huruf. Keluar 2 huruf, yaitu huruf dhad dan huruf lam. Huruf dhad ini adalah huruf khusus yang ada pada bahasa Arab, karena bahasa Arab juga terkenal dengan keistimewaannya dengan huruf dhadnya, disebut dengan lughatud dhad. Itulah bahasa Arab, sehingga pengucapan huruf dhad ini harus dengan pengucapan Arab, tidak bisa dengan pengucapan masing-masing dari logat suku kita masing-masing. Harus sesuai dengan ucapan bagaimana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Huruf dhad dari pinggir lidah, tepi lidah atau sisi lidah, itu bagaimana cara pengucapannya? Tepi lidah atau pinggir lidah atau sisi lidah ini, itu ditekankan ke gigi geraham atas dari samping dalam. Saya ulangi, tepi lidah ini ditekankan ke gigi geraham, ya, atas sampingnya bagian dalam. Ya. Keluarlah huruf dhad di situ. Ini terjadi baik itu tepi lidah kiri maupun kanan atau dua-duanya. Ditekankan ke gigi geraham atas bagian dalam, ya, bagian dalamnya dari samping. Jadi dhad kalau misalnya tepi lidah kiri, maka tempelkan ke geraham atas kiri dari bagian dalamnya, ya, dari samping. Kalau tepi lidah yang kanan, ya, maka ditempelkan ke geraham atas yang kanan dari dalam, dari bagian sampingnya. Itu. Atau dua-duanya, ya, bagi mereka yang mampu untuk mengucapkannya. Itu tadi, ditekankan ke situ. Tepi lidah bagian mana? Untuk huruf dhad, tepi lidah bagian belakang. Yang dominan untuk huruf dhad adalah tepi lidah bagian belakangnya. Ya, karena nanti untuk tepi lidah bagian depan itu akan ada huruf lam. Kemudian untuk huruf dhad ini memang ini sedikit agak susah, agak sulit bagi mereka yang tidak terbiasa mengucapkan huruf ini atau terbiasa dengan bacaan lama, dengan pola cara bacaan yang sebelumnya yang sebenarnya itu tidak pas. Nah, ketika dialihkan ke cara baca yang seperti ini, ya, yang sudah kita ajarkan seperti ini, itu butuh waktu memang, ya. Makanya terus latihan, dicoba, dirasakan, ya. Kalau sudah tahu tempatnya, dirasakan lagi, terus dipakai, dilatih lagi. Nanti biasanya kembali lagi ke cara pola baca yang lama.
Coba dibalikan lagi ke cara baca yang benar. Terus begitu. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bisa, sudah dapat, jangan sekali-kali untuk diremehkan cara baca tersebut, ya, menjadi seperti bacaan yang lama. Nanti susah lagi untuk mengembalikannya lagi. Nah, ini huruf dhad, pengalaman saya, ya, ini adalah huruf yang salah satu huruf yang sulit untuk dibenarkan cara bacaan huruf dhadnya. Ya, dari mereka yang selama ini bacaan huruf dhadnya tidak pas. Ya. Jadi tadi huruf dhad adalah dengan cara menempelkan dan menekan tepi lidah, pinggir lidah, sisi lidah bagian kiri maupun kanan ke gigi geraham atas, ya, kiri maupun kanan. Itu ada 4 gigi geraham, ya, atas, kiri dan kanan. Ya, ditempelkan ke sana, ditekankan, ya, dan sambil menaikkan pangkal lidah. Karena ketika menekankan pinggir lidah ini ke geraham tersebut, ya, karena geraham bagian atas biasanya pangkal lidah pun ikut naik, sehingga huruf dhad terdengar tebal. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, setiap huruf yang menggunakan pangkal lidah, ya, maka suara huruf tersebut terdengar tebal, ya, karena dia memiliki sifat itu. Baik, itu cara pengucapan huruf dhad. Ada bagian lidah yang boleh untuk digerakkan atau disentuhkan, ya. Ini boleh, bukan wajib, tidak harus. Yang harus tadi pangkal lidah bagian tepinya ini, ya, ditempelkan ke geraham atas. Itu yang harus dilakukan. Nah, ada yang boleh dilakukan, ya, adalah ujung lidah ini boleh menyentuh gigi depan. Karena terkadang ada orang yang tidak terlepas dari cara seperti itu, maka silakan. Tapi ingat, itu bukan ditekankan, hanya menempel saja boleh. Yang menekan fokusnya di pinggir lidah ini, kiri dan kanan ini, ya, kiri atau kanan ini ke gerahamnya. Ya, ujung lidah tidak boleh menekan, ujung lidah hanya boleh menyentuh saja. Karena ketika dia disentuhkan dengan cara menekankan, maka akan beda, ya, akan beda suara yang keluar dan itu tidak pas pengucapan makhrajnya, menjadi berlebihan atau yang lainnya, ya. Sehingga boleh, saya katakan boleh untuk disentuhkan ujung lidah ke gusi atau gigi atas depan, ya. Hanya disentuhkan saja, tidak menekan. Jadi baca huruf dhad, bo, bi, bu, bel, bo, bi, bu, bel, ya. Kiri atau kanan. Saya coba yang kanan. Ya, pinggir lidah yang bagian kanan disentuhkan, ditempelkan ke geraham atas. Bo, bi, bu, bel. Kemudian coba yang kiri. Bo, bi, bu, bel. Ya. Saya coba berusaha untuk menggunakan dua-duanya, kiri dan kanannya. Bo, bi, bu, bel. Nah, ini makhraj huruf dhad, ya, dengan menempelkan atau menekankan tepi lidah kiri atau kanan ke gigi geraham atas dari samping, ya, samping bagian dalam. Baik. Ini huruf dhad. Di antara kesalahan cara pengucapan huruf dhad yang tersebar di beberapa kaum muslimin adalah dengan memulainya memonyongkan bibir terlebih dahulu atau dengan menggelembungkan pipi, ya, dengan meniupnya pipi tersebut sehingga menjadi gelembung. Nah, ini menurut saya, ya, sebagaimana saya pelajari, itu tidaklah tepat, ya, karena makhrajnya tadi dikembalikan ke lidah, bukan bibir yang dimonyongkan, bukan pipi yang digelembungkan, ya. Baik. Jadi bacanya tidak perlu dengan monyong bibir dulu, ya. Ada yang baca do, bi, du, ya, atau gelembung pipi, bo, bi, bu. Itu tidaklah tepat karena dia fokusnya ke bagian lidah bagian sisi yang ditekankan ke geraham. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya adalah pembahasan tepi lidah
Tapi dia yang bagian lainnya, bukan yang bagian belakang yang ditekankan geraham. Yaitu huruf lam. Bagian tepi lidah yang ditempelkan ke gusi atas. Bagian tepi lidah yang ditempelkan ke gusi atas. Yaitu bagian ujungnya. Tepi lidah ini, bagian ujungnya yang ditempelkan ke gusi atas. Huruf lam, la, li, lu, bal. La, li, lu, bal. Pengucapannya tidak berat, tidak susah. Ya. Dan huruf lam ini sejatinya dia terbagi menjadi dua bagian pengucapan. Ya, dua pembagiannya. Ada lam yang tebal dan ada lam yang biasa, yang tidak tebal. Nah, khusus untuk lam yang tebal, ini dia terjadi pada lafaz Allah Subhanahu wa taala saja. Pengucapan huruf lam pada lafaz Allah saja dia dibaca tebal. Dan itu pun lafaz Allah membacanya dengan tebal bukan pada saat berharakat kasrah sebelumnya. Dia terjadi pada saat lafaz Allah diucapkan sebelumnya dengan harakat fathah dan lafaz Allah sebelumnya dengan harakat dhammah. Seperti Rasulullah, ya, Allahus Samad. Nah, ini sebelumnya berharakat fathah dan sebelumnya berharakat dhammah, maka lafaz Allah lamnya tebal. Namun apabila lafaz Allah itu sebelumnya berharakat kasrah, maka dia seperti biasa lamnya tidak tebal. Baik. Untuk cara pengucapan huruf lam yang tebal berbeda dengan huruf lam yang tipis atau yang biasa. Sebagaimana kita sebutkan atau jelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya huruf lam itu terbagi dua, tebal dan tidak tebal. Ya. Tebalnya itu pada khusus lafaz Allah SWT, yang mana lafaz Allah ini sebelumnya berharakat fathah dhammah. Adapun lafaz Allah yang sebelumnya berharakat kasrah seperti lillah, billah, bismillah, itu dibaca lam dengan lam yang biasa tidak tebal. Nah, cara bacaan lam yang biasa tadi sudah kita jelaskan, yaitu mulai dari ujung lidah, tepinya, karena lam termasuk bagian tepi lidah. Tepi lidah bagian ujung yang disentuhkan ke gusi gigi seri atas, ya, ke gusi gigi seri atas. Nah, ini untuk lam yang tebal, dia tidak hanya ujung lidah, tepi ujung lidah saja, tetapi dia menggunakan tepi ujung lidah yang bagian samping juga. Tepi ujung lidah yang bagian samping. Tidak hanya ujung yang di ujungnya, tapi ujung lidah yang bagian sampingnya juga. Seperti apakan? Tepi ujung lidah yang bagian sampingnya kiri kanan ini, itu ketika mengucapkan huruf lam yang tebal adalah dengan cara ditempelkan, ya, tidak perlu menekan, ditempelkan ke gusi-gusi gigi atas bagian depan. Ya. Jadi tepi ujung lidah ini ditempelkan ke gusi gigi, ya, gigi. Nah, di sini ada gusinya, ya, tempat tumbuh gigi itu. Nah, ditempelkan ke situ tepi lidahnya, kiri, kanan dan depan, ditempelkan ke gigi atas gusinya, ke gusi-gusi gigi atasnya, ya, mulai dari pinggir kiri, kanan dan juga bagian depannya. Jadi ucapan Allah itu Allah, Allah, Allah. Itu cara pengucapan huruf lam yang tebal, dan ini hanya pada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara beberapa kesalahan dalam pengucapan lafaz Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya itu tidaklah tepat, ya, yaitu ada yang membaca Allah dengan menempelkan kedua bibir, ya. Ada juga yang membaca Allah dengan memonyongkan kedua bibir, ya. Atau membaca lafaz Allah dengan tidak tebal, ya. Taib. Yang pertama kesalahannya dengan cara membaca lafaz Allah tersebut dengan monyongnya bibir atau dengan sentuhannya kedua bibir.
disentuhkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini tidak tepat. Ya, dia tidak disentuhkan kedua bibir. Dia langsung ke lidah yang dinaikkan, tepi lidah ini ditempelkan ke gusi-gusi. Nah, bibir tidak disentuhkan. Ya. Kemudian juga lafaz Allah ada yang membacanya dengan monyong dua bibir tadi. Selain menyentuhkan dia juga monyong. Allahu akbar. Itu tidak benar. Karena makhraj lam adalah makhraj lidah, tepi lidah, bukan bibir. Ya. Kemudian juga membaca lafaz Allah dengan tidak tebal. Allah. Nah, sudah kita bahas tadi bahwasannya lafaz Allah itu dibaca dengan tebal huruf lamnya ketika dia berharakat fathah sebelumnya dan berharakat dhammah sebelumnya, kecuali ketika dia berharakat kasrah sebelumnya baru baca lah. Ya, lillah, bismillah, alhamdulillah. Nah, namun ketika berharakat fathah Allahus samad, qul huwallahu ahad, Rasulullah, fathah dan dhammah sebelumnya, maka dia harus ditebalkan. Cara menebalkannya tadi bukan dengan monyongnya bibir, sentuhan dua bibir, ya, yaitu dengan cara lidah yang pinggir kiri kanan ini, yang bagian ujung, ya, itu disentuhkan ke gusi-gusi gigi atas, sehingga bacanya menjadi tebal. Bacanya tidak perlu monyong bibir, tidak perlu sentuhan dua bibir. Langsung lidah, Allah. Nah, ketika baca lafaz Allah juga itu tebalnya pada menahan nya, dan juga Allah ketika fathah Allahnya. Jadi dua kali tebalnya. Allah. Karena Allah ini bacanya fathah, maka tidak dimonyongkan kedua bibir tapi dibuka mulutnya. Lidah saja yang menebal. Allah. Demikian pembahasan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu makhraj tepi lidah. Tersisa bagi kita nanti makhraj lidah yang bagian ujung, dan pembahasannya mungkin harus disendirikan karena dia memiliki beberapa pembahasan dengan beberapa bagiannya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.